Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seputar berita kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Muhi Asobi Al-Kholik yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, akibat kemarau panjang, pasokan beras pun kini kian menipis. Dan akibatnya harga beras di sejumlah warung-warung di Pasir Angin Cilengsi ini pun terus meroket. Harga beras kini tembus sampai Rp14.500 per kilonya. Di sejumlah warung-warung Pasir Angin Cilengsi, harga beras kian tak terkendali. Harga beras kini dijual dengan seharga Rp14.500 yang sebelumnya Rp12.500 per kilonya. Rata-rata kenaikan beras dimulai dari Rp2.000 sampai dengan Rp3.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang mengaku kenaikan harga beras dipicu akibat pasokan berkurang, dampak dari musim kemarau panjang. Naiknya harga beras mengakibatkan omset pedagang menurun setiap harinya. Dikarenakan harga beras yang melambung tinggi, masyarakat daerah pun berharap agar pemerintah provinsi dapat mengatasi kenaikan beras tersebut. Apa yang menjadi penyebab beras itu menjadi mahal? Ya beras emang bulan-bulan ini mau naik lagi malahan. Karena emang kalau menjelang tahun baru beras naik. Nah, yang kemarin-kemarin itu naik kan karena gagal panen, karena kemarau. Terakhir update udah per kilonya itu 13.200 dari cabutnya. Dan jual 14.500. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Menjadi mahasiswa dengan IPS sempurna tentu menjadi impian banyak orang. Hal ini berhasil dibuktikan oleh mahasiswa yang berasal dari Bogor, Jawa Barat, yaitu Muhammad Ridwan, yang berhasil meraih IPS tertinggi di semester 4, yakni 4,0. Mahasiswa yang sering dipanggil Ridwan tersebut mengambil jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) di kampus STI Al-Fatah Cilengsi. Dalam kisah prestasi di dunia pendidikan, mahasiswa semester 4 Muhammad Ridwan telah meraih catatan membanggakan dengan meraih nilai IPS tertinggi yaitu 4,0. Beliau mengaku bahwa prestasi yang ia peroleh harus didapatkannya karena ia merasa paling tua di sekelasnya, sehingga ia harus belajar dengan giat dan lebih rajin daripada teman-temannya. Itulah yang menjadi motivasinya. Prestasi ini mencerminkan semangat belajar yang tinggi dan dedikasi untuk menggali pengetahuan. Selain itu, Ridwan tidak hanya menjadi penerima nilai tertinggi, tetapi juga mahasiswa yang aktif dalam kelas sehingga menjadi inspirasi bagi teman sekelasnya. Kalau untuk belajar itu bisa sampai larut malam, bahkan bisa sampai hampir jam dini hari lah, sampai akhir malam. Nah, berasa saya dengan kayak gitu justru bisa lebih masuk. Tapi kalau misalkan diiringi dengan musik atau suara-suara itu saya nggak bisa. Nah, jadi saya perlu tempat yang kira-kira nyaman. Di rumah pun kalau misalkan sudah malam anak-anak pada tidur semuanya baru saya bikin. Makan ini. Untuk banget ya. Oh iya, baru ingat. Ada nih, bukan anti-anti. Cari dulu kan. Ini guys. Nah, jadi ini tuh minuman susu milku dari susu sapi. Ya, jika Anda ngantuk, tersempat roti, ambil saja milku. Jadi ya, mari kita review. Nah, seruput. Diputar di celup, langsung minum aja. Bos. Lanjut ke berita selanjutnya. Pemirsa, Lembaga AWD atau Aqsa Working Group mengadakan rangkaian acara Bulan Solidaritas Palestina atau BSP yang dilaksanakan 1 bulan penuh dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 29 November 2023. Dilaksanakan di Jakarta dan tersebar di seluruh Indonesia serta beberapa negara yang pro-Palestina di dunia.
Dalam rangka memeriahkan Bulan Solidaritas Palestina, Pondok Pesantren Al-Fatah Cilengsi, Kabupaten Bogor mengadakan acara Festival Cinta Al-Aqsa yang diinisiasi oleh Lembaga Kepalestinaan Aqsa Working Group atau biasa disebut dengan AWG. Festival Cinta Al-Aqsa ini dilaksanakan 2 hari dengan mengadakan pawai dan pengibaran bendera Indonesia Palestina, serta lomba cerdas cermat, kreasi kuliner, pidato, dan puisi pada hari Sabtu dan Ahad tanggal 11 dan 12 November 2023. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh santri pondok pesantren dengan jumlah kurang lebih 500 anak, mulai dari RA, TK, PAUD, MI, MTS, sampai MA, dan seluruh ustadz dan ustazah. Kegiatan BSP ini merupakan agenda tahunan yang diinisiasi oleh AWG agar meningkatkan kepedulian masyarakat untuk secara aktif membantu dan memperjuangkan kebebasan Masjid Al-Aqsa dan kemerdekaan Palestina. Lanjut ke berita selanjutnya, yaitu tentang kisah anak rantau yang berjualan kopi keliling dengan semangat wirausahanya. Di tengah keramaian jalanan kota, seorang anak rantau bernama Syahrul menunjukkan bahwa keberanian dan semangat wirausahanya dapat membawakan perubahan yang sangat besar. Hanya dengan gerobak kecil yang berisikan kopi dan minuman yang sederhana, Syahrul berhasil meraih perhatian dan hati pelanggan di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Sahrul, yang berasal dari Medan, tiba di Bogor dengan tekad untuk menafkahi istri dan anak-anaknya dengan modal kecil dan pengetahuan tentang kopi. Ia memutuskan untuk memulai bisnis kopi keliling berbekal semangat pantang menyerah. Ia pun bisa mencukupi kebutuhan istri serta anak-anaknya. Bisnis kopi Sahrul bukan hanya sekedar cara untuk mencari nafkah, tetapi ia juga sebagai sarana untuk menyebarkan semangat berwirausaha di kalangan anak rantau lainnya. Kisah sukses Sahrul menunjukkan bahwa dengan tekad, kreativitas, dan sikap positif, anak rantau pun dapat membuktikan diri di dunia bisnis perkotaan. Ya, gimana ya? Awalnya sih nyoba-nyoba sih, ya lama ya enak aja gitu. Nyoba sih, ya lihat keliling nyoba dulu gitu. Gimana pendapatannya sehari ya lumayan juga sih. Biar juga diusir-usir security ya. Iya, jadi kucing-kucingan lah kalau di sini karena belum ada lapak. Demikian berita dari saya Muhyi Asobi Al-Khaliq pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.